Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan kita pada hari ini. Materi berikutnya yaitu terkait dengan database relasional ya. Kalau kita bicara relasi berarti hubungan ya. Nah, jadi database ini nantinya memiliki sebuah relasi ya di dalamnya. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi database relasional ini merupakan hubungan antar tabel pada sistem database. Jadi di dalamnya itu nanti ada banyak tabel sekali, ya, di mana antar tabel itu saling berhubungan atau yang dinamakan relasi nantinya. Kalau kemarin kita sempat membahas ya tabel itu bentuknya seperti apa. Nah, tabel itu merupakan komponen ya yang terdiri dari baris dan kolom ya. Baris itu yang secara horizontal, yang vertikal ini kolom ya. Ini tabel, susunannya seperti ini, tabel pada sistem database ya. Kalau data science beda lagi nanti ya. Ya intinya konsepnya sama, data, tapi cara membacanya nanti lain. Nah, itu nanti kalau Anda lanjut ke D4 Table ini akan diajarkan data science di semester-semester akhir. Itu yang lagi trending saat ini. Anda bisa memprediksi tren atau topik tema yang lagi trending pada sebuah WhatsApp gitu ya, aplikasi perpesanan. Nah, itu pakai data science. Masuk ke artificial intelligence ya. Dia dasar buatan. Kalau kita sebatas basis data. Kita belajar di sini. Oke, loh, bentar ya. Kok mati ya? Oh, sudah. Oke, seperti ini. Anda pahami konsepnya aja, database relasional. Berarti dia menggambarkan sebuah hubungan antar tabel pada sistem database ya. Anda pahami konsepnya di situ, Anda pegang. Ya, terkait dengan tabel itu terdiri dari 9 kolom, itu yang kemarin, konsep yang kemarin ya. Berikutnya, nah kalau kita bicara database relasional, kita mengenal namanya ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, sebelum kita merancang atau membuat sebuah database, kita butuh sebuah rancangan. Seperti itu kan, kalau kita membuat sesuatu kan pasti merancang dulu. Mau membuat rumah aja kita gambar dulu, kita desain rumahnya. Sama untuk sistem database juga begitu. Kita desain dulu datanya, datanya seperti apa, kita desain, nah baru diaplikasikan, diimplementasikan. Sama ya. Ini ERD ini merupakan sebuah pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. Sebentar, ini belum saya share ini di yang ini. Belum, Pak. Oke, nah, tadi tidak ada yang protes ya. Nah, ini sudah saya share. Jadi ERD ini merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan, atau model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menghubungkan atau yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Nah, ini gambar sebuah rancangan desain nanti. Kita akan membuat ini dulu ya. Ini ERD ini dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematik ya. Pernah belajar himpunan atau relasi ya? One to one, one to many, many to many ya. Nah, itu nanti akan digambarkan seperti itu. ERD sendiri juga memiliki beberapa aliran notasi seperti notasi Chen. Ini dikembangkan oleh Peter Chen, Barker ya. Kemudian ada notasi Crossfoot ya, dan beberapa notasi yang lain. Banyak sekali yang menggambarkan. Tinggal kita gunakan standar yang mana ya. Di sini yang saya tampilkan adalah ERD Peter Chen ya. Jadi ini ada simbol-simbol
yang sudah distandarisasi. Ya, jadi tidak asal juga kita menggambar, tetapi kita menggunakan simbol-simbol yang sudah terstandarisasi secara internasional. Jadi ada maksudnya ya, kenapa kok simbolnya persegi, kenapa kok elip, dan lain sebagainya. Nah, simbol entitas atau entity ini disimbolkan dengan persegi panjang ya. Nah, entitas ini merupakan data inti yang akan disimpan ya, atau yang nantinya akan menjadi bakal tabel ya, atau benda yang memiliki data dan harus disimpan datanya agar dapat diakses oleh aplikasi komputer. Entitas ya. So nanti ininya akan yang menjadi tabelnya itu ini entitas. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini disimbolkan dengan elip ya. Elip. Nah, ini merupakan field atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas ya. Saya tipu sekali nih nulis ini ya. Sering tipu saya. Mohon maaf ya. Jadi ini atribut disimbolkan dengan elip. Nah, ini nanti kalau di tabel itu field, nama fieldnya ya. Kemudian berikutnya itu masih tetap atribut, tetapi ada atribut kunci primary key istilahnya ya. Ini bedanya di sini, nanti nama dari atributnya itu ditandai dengan garis bawah. Bahwasanya ini menandakan merupakan sebuah primary key ya, atau field yang nilainya nanti adalah unik, tidak boleh sama dengan nilai field yang lain ya. Contohnya apa? NIK, NIM itu kan setiap mahasiswa atau setiap penduduk kan berbeda-beda dan unik ya, tidak boleh sama itu. Kalau sama nanti redundansi datanya, dan di set di database itu tidak bisa sama. Kalau sama pasti nggak bisa disimpan ya. Itu primary key ya, disimbolkan dengan seperti ini. Kemudian ada atribut multinilai atau multi value. Nah, simbolnya seperti ini ya, sama dengan atribut ya, cuman double ya. Contohnya ini atribut multi value itu hobi ya. Hobi itu bisa lebih dari satu. Nah, itu multi value. Oke. Berikutnya ada simbol relasi. Nah, relasi ini jajaran genjang ya ini ya. Oke, ini merupakan simbol yang menghubungkan antar entitas. Biasanya diawali dengan kata kerja ya. Contohnya membeli ya, mengajar dan lain sebagainya ya. Mempelajari. Kemudian ada simbol asosiasi ya, association. Ini penghubung antar relasi, antar entitas, antar atribut ya, atribut dengan entitas, entitas dengan relasi. Ya. Ini penghubung, garis penghubung ya. Di sini ada beberapa simbol, ada one, ada many, ada one ya. Yang Anda ingat simbol one, many ini aja ya. Yang lainnya ini pengembangan. One and only one, berarti ini nanti di set satu dan hanya satu ya, nggak bisa lebih dari itu ya, pokoknya di set satu. Tapi yang paling Anda ingat ini aja, one sama many. Yang lainnya ini pengembangan ya. Ini one or many. Nah, ini bisa satu, bisa banyak ya, kalau ada seperti ini. Kalau garis ini one, ini many, yang lainnya pengembangan ya. Kalau ada nol sama bercabang ini zero or many, boleh tidak, dan atau banyak ya, banyak dilakukan ya. Kalau kita bicara himpunan kan ada istilah kardinalitas ya, hubungan antara entitas A dan entitas lainnya ya. Satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, ini disimbolkan dengan seperti ini tuh, kardinalitas nanti. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Yang online ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, Oke. Berikutnya, nah
ERD juga memiliki model ya. Yang pertama ini adalah binary, dimana kalau nanti Anda menjumpai model seperti ini, berarti ini namanya binary ya, dimana satu relasi menghubungkan dua entitas ya, ini entitas satu dan entitas dua dihubungkan oleh sebuah relasi, satu relasi ya. Ini namanya ER model binary ya. Yang kedua ER model ternary ya, ini satu relasi menghubungkan tiga entitas, ada entitas satu, entitas dua, entitas tiga, di mana satu relasi ini menghubungkan ketiganya ini, ternary ya, ini namanya ternary. Kalau Anda menjumpai model seperti ini, Anda bisa menjelaskan, atau Anda mau membuat ternary juga boleh. Model ternary nanti barangkali dibutuhkan juga boleh. Berikutnya ada ya, berikutnya ada NRI ya. Ini NRI ini satu relasi menghubungkan banyak entitas. Nah, ini contoh ini ya, ada lebih dari satu ya, lebih dari dua. 4 entitas terhubung dalam satu relasi. Seperti ini. Nah, ini konsep-konsep yang Anda harus pegang ya. Relasional, ER diagram, simbol-simbolnya tadi ya. Nah, kalau sudah, kita langsung percobaan. Ya. Ini ada sebuah percobaan di mana ini ada 3 entitas. Kita akan mencoba membangun sebuah sistem database perkuliahan ya, itu sistem akademik lah. Nah, ini untuk latihan saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara sistem akademik, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah ya. Nah, kita akan mencoba membangun ini. Oke, bisa dipraktekkan, dinyalakan saja komputernya. Bisa dipraktekkan secara langsung. Yang online juga bisa mengikuti ya, bisa dipraktekkan secara langsung. Kalau yang membawa laptop bisa dibuka laptopnya. Kalau yang pakai HP ya ditonton saja dulu. Nanti dicoba sendiri setelahnya ya, karena video ini saya rekam, bisa ditonton melalui YouTube. Oke, kalau sudah kita akan mencoba ini. Saya stop. Oke, silakan melalui web browser ya. Ini sekarang sangat membantu sekali ya. Kalau dulu belum adanya teknologi cloud, kita mau mendesain seperti ini, kita perlu install dulu aplikasi-aplikasi yang lain ya. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi cloud, kita bisa tinggal ada koneksi internet ya syaratnya ya, bisa memanfaatkan layanan cloud tersebut ya. Di sini Anda akses namanya erdplus.com. Silakan bisa dicoba. Nah, ini ya, silakan dicoba erdplus.com. Nah, Anda bisa langsung mencoba, try it ya, atau mendaftar dulu boleh, sign up ya. Kalau try it langsung tanpa harus mendaftar. Ini passwordnya MHS password itunya apa? MHS kecil semua. Tapi kok menggunakan WiFi ya itu ya? Seharusnya nggak boleh menggunakan WiFi itu. Menggunakan kabel itu. Sebentar. Saya itu sebentar.
Plus com ya. Langsung aja. Bahkan itu buka order. Oke, kita buka ERG Plus. Yang mau langsung mencoba bisa langsung try it ya. Try it ini tanpa kita harus daftar dulu. Tapi kelemahannya kita tidak bisa konversi nanti ke mana? Ke dalam bentuk tabel atau menyimpannya ya. Yang paling enak saya sarankan daftar aja ya, mumpung masih gratis. Ini nanti kalau sudah banyak yang menggunakan bisa jadi kita dikenakan tarif ya. Sign up aja karena saya sudah punya akun ya. Saya bisa login. Oke. Tampilannya seperti ini. Ya, kita coba bagaimana sih cara mendesain. Ya, ini percobaan kita pada pertemuan hari ini. Yang online bisa ngikuti ya? Emang insya Allah bisa, Pak. Ya, coba sambil dicoba di rumah.
Bisa ya, sudah ada pendaftar ya? Bentar, buat dokumentasi kuliah hibrid. Oke. Oke, kalau sudah semua, Anda bisa membuat folder, boleh membuat folder baru, misalkan latihan gini ya, misalkan latihan ERD gini, boleh buat folder. Nah, tapi nanti seperti ini bentuknya ya, di dalamnya diagram ini. Nah, sini boleh. Kalau mau seperti ini boleh. Kalau nggak mau pakai folder langsung di sini ya juga boleh. Tidak ada masalah gitu ya. Nah ini trustnya ya, trust pinnya. Kalau mau membuat folder boleh. Untuk menjadi terstruktur Anda bisa membuat folder aja boleh. Sudah bisa ya. Oke, new folder saja ya. Kalau mau salah atau mau ganti nama, Anda tinggal pilih rename. Pilih rename boleh. Ya, ini sebenarnya tidak ada kaitannya ya. Ini ya untuk manajemen saja, manajemen data. Kalau Anda membuat diatur per folder kan jadi rapi. Kalau nanti suatu saat butuh mencari, itu akan memudahkan kita. Kalau mau ganti nama, klik rename. Nah, silakan diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau mau menghapus ya pilih delete ya. Otomatis akan hilang sementara di trust, folder trust. Coba aja kalau mau mencoba. Ya. Wes. Oke. Nah, di folder ini kita akan membuat project kita. Nah, kita akan membuat sebuah new diagram di sini, new diagram. Nah, ini ada 3 tipe ya kalau di ERD Plus ini. Ya, ada ER diagram, relational scheme, sama star scheme ya. Tetapi di sini kita akan mencoba membuat ER diagram, entity relationship diagram. Name-nya misalkan sistem informasi akademik gitu ya, informasi akademik. Misal kita akan membuat sistem informasi akademik. Kita pilih create.
Nah, di sini akan terbentuk atau terbuat objek baru dengan nama Sistem Informasi Akademik dengan keterangan ER diagram ya. Yang online bisa ngikuti ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau sudah Anda klik aja 2 kali sebenarnya, atau klik ini Bu juga boleh, open, rename, move to trust, copy, export ya, atau convert to relational scheme ya. Kita open aja, boleh klik 2 kali juga boleh ya. Nah, jadi seperti ini menunya. Nah, di sini dengan menggunakan aturan chain tadi ya, ERD chain ya, Peter chain ya. Di sini ada beberapa simbol. Kalau kita lihat di mana di yang saya slide-kan tadi, di percobaan tadi kan ada beberapa entitas ya yang saya tampilkan. Nah, ini bisa kita translasikan atau kita terjemahkan ke dalam ER diagram. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya, di mana ada entitas mahasiswa, dosen sama kuliah. Oke, kita tambahkan dulu entitas mahasiswa ya. Di sini pada menu entity atau button tombol entity kita klik ya, kita klik aja di sini, klik. Nah, di sini ya, kita bisa memberikan nama mahasiswa ya. Nah, otomatis mengikuti ya. Entity dia menggunakan standarisasi chain ya, langsung kotak gini ya. Nah, enaknya sekarang seperti ini enaknya ya, beda dengan zaman dulu. Kita harus menghafal simbolnya. Mahasiswa. Nah, mahasiswa ini di slide yang saya tampilkan tadi memiliki beberapa atribut. Di antaranya ada NIM, nama, jenis kelamin, alamat, hobi, nomor telepon. Ini tentatif ya, tentatif. Misalkan NIM nama saja juga boleh ya, boleh. Untuk latihan boleh saja ya. Tapi kalau untuk membuat sistem beneran ya harus komplit, karena ini hubungannya dengan tabel master, tabel mahasiswa. Oke, kita buat dulu. Nah, di mahasiswa ini memiliki atribut. Nah, kita tinggal klik add atribut. Klik. Nah, begini. Atributnya adalah NIM. Nah, ingat NIM ini adalah sebagai primary key ya, kunci utama yang mana sifatnya adalah unik, maka harus dipilih unik ya. Nah, otomatis langsung digarisbawahi ya. NIM. Nah, menambahkan, silakan tambahkan atribut berikutnya. Nah, silakan ditambahkan sendiri. Atau jenis kelamin. Saya sarankan ya, kalau di pemrograman maupun di database jangan gunakan spasi ya. Sebenarnya nggak masalah gunakan spasi. Nanti kalau kita konversi ke tabel, ini nanti kelanjutan kan ya. Dia kan ada spasi, terus pada waktu dikonversi ke pemrograman, nah itu agak rumit lagi nanti penyesuaiannya. Mendingan nggak usah spasi, atau kalau butuh spasi gunakan underscore begini ya. Boleh, silakan tambahkan sendiri jenis kelamin, alamat, hobi, nomor telepon. Pak, mohon izin bertanya. Ya, silakan. Kok nggak keluar garisnya ya, Pak? Gak keluar garisnya. Boleh di share screen.
Coba boleh di share screen. Di mana Mbak Vina? Share screen-nya? Oh, oh kamu buat itu secara manual. Kalau begitu kamu bisa tambahkan klik ini, klik jangan dihapus dulu. Klik ini, connect itu kamu hubungkan dari atribut ke entitas tadi. Itu akan secara manual. Kalau saya kan seperti ini, coba diamati ya. Saya klik entitasnya, kemudian saya klik add attribute. Nah, kalau saya klik atribut di sini, nah otomatis dia akan sekaligus garisnya akan terbentuk ya. Kalau menggunakan ini atribut ini. Pak, belum di-share screen-nya. Oh iya ya, belum ya. Sorry. Nah, seperti ini ya. Kalau saya kan seperti ini. Ini entitas saya klik add atribut langsung. Nah, ini otomatis akan terbentuk garisnya. Ya. Kalau menggunakan ini, atributnya ditambahkan secara manual, ya terpaksa harus menambahkan ini. Connect begini. Nah, sama, enggak masalah. Tapi butuh kerja 2 kali. Biasanya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, lanjutkan. Nah, cukuplah. Saya rasa cukup untuk atributnya, tidak banyak-banyak dulu. Seperti ini. Ya, ada name, ada nama. Intinya entitas ini berhubungan dengan entitas mahasiswa ini berhubungan dengan data mahasiswa. Ya, data yang dimiliki oleh mahasiswa itu apa aja? Ada name, ada nama, ada jenis kelamin, ada alamat, ada hobi, ada nomor telepon. Ya. Oke. Sudah semua yang di sini? Sudah ya? Wah, ini cepet-cepet ini, seneng ini. Oke, berikutnya kalau kita lihat slide, ada dosen, ada kuliah. Kuliah ini mata kuliah ya. Oke, saya dulu kan entitas mata kuliah dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tambahkan entitas di sini. Klik ya, misalkan nih mata kuliah. Ini tabel mata kuliah. Sama, begitu juga dengan mata kuliah, kita memerlukan sebuah atribut. Kita tambahkan atribut, add atribut. Kalau hubungannya dengan mata kuliah, biasanya ada kode matkul ya, mata kuliah. Ini unik, karena setiap mata kuliah pasti memiliki kode yang berbeda. Kemudian ada nama mata kuliah. Kemudian kita tambahkan lagi SKS-nya berapa. Kemudian kita tambahkan lagi semester berapa. Wis cukup lah, tempat ini aja deh. Semester berapa. Ini yang kelas online, dulunya sempat ada yang pernah belajar database? Dulu, waktu di SMK. Gimana? Pernah. Pernah. Oh, apa dulu? SMK apa SMA? Faiz? SMA, Pak.
SMA. Oh, sempat pakai MySQL? Sempat dulu kalau dulu ngajarnya pakai SAM. Oh, SAM itu web servernya. Iya. Oke deh. Oke, sip kalau begitu. Sudah ada yang pernah. Yang di sini kelas offline, ada yang pernah belajar ini? Belum ada. Ada yang lulusan SMK-nya jurusan TKJ atau RPL? Oh, berarti sudah itu. RPL apa TKJ, Mas? TKJ di mana? SMK 1. Oh, iya iya iya. Pak Denny ya? Pak Denny ngajar apa di sana? Jaringan. Oh. Ya diajari database kan ya? Enggak. Oh, ya wis. Kita lanjutkan. Oke, contohnya ini dulu ya contohnya. Oke. Kemudian dosen kita tambahkan sekalian deh dosen di sini. Nah, dosen. Tuh, sembarang wis buat telendi ya, dosen. Nah, dosen ini juga memiliki atribut hasilnya. Nah, salah satu contohnya NIDN atau NIP ya. NIDN saja deh. Kemudian ada lagi nama dosen. Kemudian ada lagi mungkin jenis kelamin juga. Tambahkan lagi alamat. Nomor telepon. Kalau kita membayangkan ya atau menganalogikan bahwasanya entitas dosen ini yang semua yang keterkaitan dengan data dosen ya. Misalkan Anda kurang ini atributnya, boleh ditambahkan ukuran sepatu, ukuran apa terserah wis ya. Boleh, nggak masalah ya. Pokoknya ini data yang terkait dengan dosen. Itu apa saja ya. Yang paling umum kan ini nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Kalau Anda tambahkan hobi misalnya gitu ya boleh, nggak salah. Tapi nanti isiannya jadi banyak itu aja resikonya. Oke, sudah ya. Berarti ada 3 entitas, mahasiswa, mata kuliah, sama dosen. Yuk. Jadi tinggal klik tombol delete di atas.
Kan ada delete. Nah, tuh, mungkin masih loading tadi. Mbak Tim, Ya, ya, gimana? Oh, nggak pikir ada yang tanya. Kalau ada yang tanya silakan. Kalau ada yang kurang dimengerti. Oke ya, sudah. Kayaknya sudah tidak terdengar lagi suara klik-klik, berarti sudah. Oke, berikutnya, nah kita akan menentukan relasinya ya. Jadi relasi tadi sifatnya kata-katanya biasa menggunakan kata kerja, misalkan ya. Nah ini kita caranya begini untuk membuat relasi. Jadi kita tahu bahwasanya database relasional itu terdiri dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Nah ini nantinya akan saling berhubungan mahasiswa dengan mata kuliah dengan dosen ya. Bagaimana tiga tabel ini saling berhubungan. Malah nanti kita akan mencoba bagaimana menampilkan data itu sekaligus dari banyak tabel. Ya tujuannya kan itu memang data disimpan lebih terstruktur ya. Mahasiswa dan mata kuliah. Nah, ini gampang sebenarnya. Tinggal kita klik connect. Ini ke sini. Nah, otomatis terbentuk relationship-nya. Atau bisa juga manual seperti ini. Nah, di sini ini dikonekkan manual. Boleh. Boleh, silakan. Ya. Mahasiswa dan mata kuliah relationship ya. Oh, sebentar. Tinggal connect, ini cara cepat ya, gini, nah langsung. Gak bisa? Sini rek, connect, klik, ini entity-nya yang diklik, klik, nah tinggal drag and drop di sini, nah sampai warna hijau, baru lepas, klik, nah sudah jadi. Kenapa Mas Iwan? Di refresh, web browsernya di refresh. Refresh yang bundaran ini nih. Ini yang ini loh. Yang garis panah lingkar. Insya Allah otomatis disimpan. Oh nggak bisa ya, buka baru aja nggak apa-apa. Kesimpan kok itu. Itu tanda Thunderbird itu apa itu? Petir itu. Di bawah, bagian bawah. Bagian bawah di taskbar bawah itu. Taskbar ini loh di sini loh. Tanda petir itu apa ya? Peringatan namanya. Oh, hang dah. Coba tombol 6 lock-nya dipencet. 6 lock. 6 lock di keyboard. Ada tulisan 6 lock. Di atasnya angka. Nyala nggak? Oh, itu loading itu. Muter. Ditutup aja, ditutup. Dibuka mana? Klik kanan nih langsung di taskbar bawah, klik kanan. Oh, buka baru aja. X tombol X, hilang X. Atau klik kanan plus. Nah itu ditutup dulu.
Oke ya, kita buat sekarang. Relationship-nya kita buat. Begitu juga ini boleh, silakan. Nah, begini juga boleh. Nah, sekarang enak ini. Ini. Nah, ini kita beri nama, misalkan ini nantinya akan menjadi tabel yang menghubungkan antara dua entitas ini. Ya, kita kasih nama misalkan relationship. Berarti kita beri nama mahasiswa dan mata kuliah. Berarti mahasiswa mempelajari ya. Mempelajari. Kata kerja kan, mempelajari. Kita belajar ya, boleh mempelajari. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Mata kuliah dipelajari mahasiswa. Kalau yang punya laptop mau gunakan laptop boleh ya, nggak masalah. Kalau saya malah mendorong untuk menggunakan laptop karena one data ya, maksudnya datanya sudah di laptop itu. Kalau di komputer ini kan nantinya kalau dipakai orang lain kan tidak ada jaminan datanya tersimpan. Atau kalau ada maintenance kan nanti di format ulang. Oke, mempelajari. Oke. Nah, mempelajari ini juga bisa kita tambahkan atribut baru. Ya, kalau ini nantinya adalah tabel relasi, kita butuh primary key juga. Misalkan saya tambahkan atribut, add atribut di sini. Ya. Mempelajari berarti misalkan kode ID belajar misalkan ya. Misalkan ini, boleh kata lain, tidak harus sama dengan saya. Nah, kita tambahkan lagi atribut baru. Ya, misalkan atribut yang tidak dimiliki oleh mahasiswa maupun mata kuliah adalah nilai misalkan. Nah, begini ya. Nilai. Kalau sudah disimpan jangan lupa simpan. Yang online bisa ngikuti ya. Bisa, Pak. Oke. Baiklah. Oke, masih di mempelajari.
Ini Pak, izin bertanya. Ya, ya, silakan. Cara menambahkan atribut tadi di relationship gimana Pak? Oh, di sini, di sini. Kita klik aja ini relationship-nya Iya. di sini ada add attribute di bagian paling. Oh, oh iya ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke ya, di sini kita bisa perjelas lagi juga untuk relasi, ya, tentang mempelajari. Nah ini misalkan kardinalitasnya antara mahasiswa dan mata kuliah. Misalkan untuk mahasiswa kita buat one, ya, jadi satu mahasiswa. Oh kebalik, jadi di sini. Satu mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah. Nah, kita bisa atur seperti ini. Nah, jadi satu mahasiswa bisa mempelajari banyak atau lebih dari satu mata kuliah. Di sini bisa kita atur. Ya. Nah, artinya satu mahasiswa bisa mempelajari lebih dari satu mata kuliah, banyak mata kuliah. Ya kan, seperti ini. Nah, sedangkan mandatori dan opsional ini kalau kita buat mandatori artinya ini wajib, wajib ya, wajib diikuti seperti ini. Nah, beda dengan opsional, boleh kosong ya, boleh kosong. Kalau ini mandatori, berarti ini harus satu mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah. Artinya seperti itu cara bacanya. Ya, ini tergantung kita mau buat kita unspecific ya nggak masalah. Ya, paling tidak nanti orang tahulah rancangan Anda itu seperti apa cara bacanya. Seperti itu. Nah, ini kita geser-geser, dia akan mengikuti sendiri. Enaknya di situ pakai ini ya, RD plus ini ya. Garis yang mana? Ini. Sebelah mana ini? Oh, ini. Ini di bagian sini saja ini ya. Sebentar, ini Nah, di sini saja. Ini kita membacanya bagaimana? Misalkan satu mahasiswa bisa berelasi dengan banyak mata kuliah, mengikuti banyak mata kuliah. Nah, berarti kita pilih aja one atau many. Nah, kalau many, one, many, one. Nah, kita bisa atur-atur di sini. Saya one to one, ini gini ya. Berarti satu mahasiswa ya satu mata kuliah. Artinya begitu ya, artinya cara membacanya. Contohnya one to one itu dosen dan jurusan ya, dimana satu dosen hanya bisa menjabat satu kepala jurusan. Itu one to one. Ya, kalau ini bisa dibuat one to many bisa. Many to many juga bisa ini ya, many to many. Jadi banyak mahasiswa ya, lebih tepatnya
sifatnya many to many ya mahasiswa dan mata kuliah ini. Nah, baru dosen ini one to many, tapi kenyataannya tidak begitu ya. Dosen juga bisa mengajar many to many. Buktinya saya mengajar 2 mata kuliah ya. Basis data dan sistem operasi. Ya, kalau ini many to many, mahasiswa banyak mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, sedangkan ini, kalau mahasiswa mempelajari, kalau dosen mengajar ya, kata-katanya ya, mengajar, kita tambahkan atribut misalkan kata-katanya boleh dirubah. Kita tambahkan tempat mungkin wis gini wis lah, nggak banyak-banyak, tempat atau ruang. Yes. Kalau mau Anda tambahkan jam berapanya boleh, nggak masalah, boleh, tergantung perancangan Anda masing-masing nanti. Banyak mata kuliah bisa diampu oleh satu dosen saja ya, idealnya begitu sebenarnya. Satu dosen ya satu mata kuliah jurusan. Ya kayak di SMA itu loh ya, guru kimia yang ngajar kimia. Nah mungkin kan guru kimia mengajar biologi. Tapi ya mungkin juga, sorry, one to one ya berarti, one to one. Misal kalau nggak mau seperti ini many to many ya nggak masalah, boleh. Ya, artinya banyak mata kuliah yang bisa diajar oleh banyak dosen. Atau dibalik begini juga boleh. Ya, satu mata kuliah itu bisa diajar banyak dosen juga boleh. Bisa saja kan, basis data diajar oleh banyak dosen saya, bapak-bapak yang lain. Oke, jangan lupa disimpan. Ini hasilnya ya, kurang lebih seperti ini. Silakan disimpan ya di sini. Jangan lupa disimpan. Ya, diatur ya menurut Anda bagus lah. Nah, kita menggambar sebuah database. Nah, ini paling enak one to one aja lah. Satu dosen ya satu mata kuliah. Simpan. Oke, sudah disimpan? Jika sudah, kita kembali ke dokumen ya. Kita kembali ke dokumen. Kita klik. Ya, nah ini kita bisa konversi nih ya. Ini paling enak caranya, ER diagram. Kita bisa klik. Saya coba dulu, convert to relational scheme. Kita klik sistem informasi akademik. Kita create and edit. Kita coba jadinya seperti apa. Nah, sudah jadi tabel-tabelnya ya. Nah, ini nanti yang dikonversi ke sistem database. Nah, di sini ada istilah foreign key ya, foreign key, FK ya, foreign key atau FK atau kunci asing.
Ya. Nah, ini otomatis terbentuk foreign key-nya. Nah, syarat untuk menghubungkan atau merelasikan antar tabel itu ada foreign key. Foreign key ini adalah field atau atribut yang memiliki nilai yang sama atau memiliki kecocokan yang sama dengan dua tabel yang saling berelasi, ya, atau kunci asing. Coba perhatikan di sini, di tabel relasi, di tabel mempelajari, ini ada foreign key NIM sama kode matkul. Nah, ini yang menghubungkan. NIM ini menghubungkan dengan tabel mahasiswa. Kode matkul ini menghubungkan dengan mata kuliah. Lah, yang nggak terhubung ini, nah, ini masih ada yang kurang pas ya. Nah, kalau kita lihat mata kuliah dan dosen. Nah, ini belum terbentuk tabel satunya tadi ya. Tabel apa tadi? Relasi yang apa tadi? Mengajar tadi ya. Kan tidak ada di sini. Nah, ini perlu kita cek ulang di sini. Oh, belum ini. Kalau seperti ini masih terjadi kesalahan. Nah, di sini masih salah. Ya, berarti kita kembali ke dokumen, kita cek lagi pekerjaan kita. Kita cek lagi apakah ada yang kurang tepat. Coba saya buat many. Ini ya. Saya simpan. Kembali ke dokumen. Ini saya hapus. Yang relational scheme ya, jangan yang ER. Saya hapus. Nah, ini saya klik lagi. Coba saya konversi. Sudah ada konversi ya. Saya simpan. Kembali ke dokumen. Saya konversi lagi. Semoga sudah betul. Semoga. Nah, sudah betul. Ternyata dia akan terbentuk ketika many to many ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dimana ini saling berelasi. Nah, seperti ini. Jadi tabel mahasiswa mempelajari mata kuliah, terus ada mengajar, ada dosen. Nah, seperti ini. Ini saling terhubung tabel-tabel ini. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Yang kelas online gimana, bisa mengikuti? Salah. Gimana? Di situ ada FK sama U-Group itu punya saya kok nggak ada Pak ya? Adanya FK doang. Masalah nggak? Kalau tidak ada FK, foreign key-nya malah bermasalah, tidak terbentuk sebuah relasi sebenarnya. Sebentar, kita cek lagi nanti. Gimana, Reta? Oh, begini. Ya, ini ya. Kembali ke dokumen ini ya. Dokumen. Ya, ini aja klik. Move to trust. Berarti salah di sini. Kalau tidak ada foreign key-nya, coba ininya diatur. Buat many to many saja. Many. Klik relasi, terus many. Coba, tadi saya buat one to one juga tidak keluar tabelnya. Baru keluar ini ketika saya buat many to many. Coba Adiva seperti itu, Wirsat. Ini dibuat many to many. Terus disimpan. Yang lama dihapus saja biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Itu harus ada garis underline-nya Pak.
kayak kode matkul NIM itu kan ada underline-nya. Oh, yang Belum, di Kak? relasi ini tetap paling enak di sistem database kita buatkan primary key. Ya, otomatis ada underline-nya di sini. Ini nanti kalau di sistem database paling enak pakai ini. Cara bikinnya primary key tadi gimana? Nah, klik relasi, add attribute ya. Cek pada unique. Ya, unique. Ya Pak. Kalau hobi ini Anda misalkan mau buat multi value ya juga bisa. Nah, begini. Ya, artinya hobinya bisa lebih dari satu. Simbolnya seperti ini. Misal nih, misal. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh. Ini dibuat mandatori semua juga boleh. Ya. Nah. Berarti dia minimal satu ya, satu ada isinya. Satu atau banyak mahasiswa bisa mengikuti satu atau banyak mata kuliah kalau mandatori. Ya, ada ataunya. Simpan. Kalau sudah disimpan, kita kembali ke sini. Kita klik convert to. Loh kok, sorry. Loh, saya kehapus nih. Oh, enggak. Keliru, sorry. Kehapus buat lagi saya. Move to trust. Klik convert to. Kita lihat, kita mati. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini yang ketika kita menggunakan multiple value, jadi muncul tabel baru ya, khusus hobi. Ya. Oke. Bentar, tak kembalikan ke desain saya aja. Nah, ini tak kembalikan. Oke, saya buat opsional saja. Ini desain saya, silakan. Bisa di sini. Kalau terhapus di mana? Di trust. Oh, gak iso ya? Organis. Oh, bisa kok ini. Ya, ini organis. Klik, centang, move. Ya. Move atau back. Nah, begini dikembalikan lagi kayaknya. Ya, iya. Di move, di trust ya, default trust. Kalau sudah terhapus masih bisa di back, dikembalikan. Oke, kurang lebih seperti ini pertemuan kita hari ini ya. Fokus di sini saja dulu ya. Untuk pembuatan tabel itu tadi dicoba sendiri boleh. Ya, karena kalau sudah masuk ke tabel itu butuh tipe data nanti ya. Kita harus mengatur satu persatu tipe data. Kalau di ER diagram kita belum melakukan pengaturan pada tipe datanya ya. Ini kan tidak ada tipe data integer, tipe data string ya, tipe data date and time kan tidak ada di sini. Ya, semuanya dalam bentuk grafis. Oke, fokus di sini dulu. Fokus di sini dulu. Ya, Anda bisa menyimpan ini ketika Anda membuat sebuah sistem atau tugas akhir. Anda bisa menyimpan ini, export image. Nah, image ini kita simpan. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam laporan tugas akhir. Kalau mau membuat tugas akhir tentang database ya. Jadi enak pisan. Sorok-sorok. Nah, ini.
sudah jadi. Ya. Ini kalau mau menyimpan dalam bentuk image, silakan. Oke, yang paling enak Anda buat ini ya, kalau relasi ya, mandatory sama many gitu aja. Aman, enak untuk dikonvert menjadi tabel, enak. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Silakan dicoba-coba, dieksplor sendiri ya. Tetap di sini boleh, silakan. Yang online gimana? Iya, Pak. Online aman ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita akan mencoba praktek lagi untuk membuat sebuah sistem database-nya ya, menggunakan Microsoft Access dulu aja. Kita coba. Nah, kenapa? Masih 50-50 saja ya. 50-50 aja. Yang mau hadir ya silakan hadir. Yang kelas online silakan online. Oke. Ini kita rancangan ini kita pegang ya. Kita pegang ini, nanti akan berlanjut untuk berikutnya. Cara membuat sebuah ER diagram ya. Nih. Jadi yang perlu Anda pahami, ada sebuah entitas di mana entitas ini nantinya akan menjadi sebuah tabel. Nah, untuk menghubungkan antar tabel atau antar entitas butuh yang namanya relationship. Ya. Jadi dengan adanya relationship itu tadi, kita nanti bisa menampilkan data secara bersamaan dari banyak tabel. Kuncinya di situ. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Silakan dicoba-coba dulu, dioprek-oprek sendiri, dicoba-coba sendiri. Dijadikan ini dijadikan tabel tadi seperti ini ya, dokumen. Klik sini, convert to relational scheme. Apakah sudah betul? Nah, harusnya punya kita menjadi 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya, harusnya. Kalau masih 4, silakan diperbaiki lagi di ER diagramnya. Harusnya 5 tabel agar bisa saling terrelasi. Harusnya ya, silakan dicoba-coba sendiri. Ke depan nanti kita akan coba, ini tambahan. Ini mahasiswa misalkan klik di sini. Nah, ini kita bisa merubah tipe data di sini. Misalkan NIM kan terkadang terdiri dari karakter ya. Misalkan ada yang B2001. Nah, kebetulan punya Anda kan semuanya number. Nah, ini boleh dengan tipe data integer. Integer ini tipe data bilangan bulat kemarin ya. Nah, nama ini bisa Anda rubah varchar atau teks. Ya, nah di sini kita bisa pilih varchar, klik ya, dengan panjangnya. Ini bisa kita tentukan panjang teksnya berapa, karakternya. Misalkan 30. Nah, jenis kelamin. Misalkan varchar 2, alamat. Ini varchar ya. Sorry, jenis kelamin saya buat karakter aja. L sama P gitu ya. 1, varchar, alamat ini agak panjang. Bisa Anda set misalkan 200, ini 100 ya. Hobi, varchar boleh. Hobi kan nggak panjang kata-katanya. Bisa dibuat 30. Nomor telepon, ini bisa number. Nah, seperti ini. Anda bisa melakukan setting seperti ini. Ya, begitu juga ini. Ini ya. Ini yang tabel mempelajari. Ini kan kalau saya sukanya begini. Saya reorder. Ini saya naikkan. Ya, foreign key-nya biar setelahnya primary key. Baru berikutnya adalah atribut-atribut tambahan. Ya,
silakan di explore sendiri. Silakan saya kembalikan. Nah, bagusnya ini nanti berkembang. Bagusnya kita bisa ini mengekspornya menjadi SQL, generate SQL. Nah, inilah yang nantinya kita gunakan nanti, membuat tabel. Lebih cepat kita copy, kita paste dalam perintah SQL jadi tabel sistem database. Nanti. Yang penting Anda pahami dulu cara penggambaran ini ya. Ini Anda pahami detail dulu. Oke. Ada yang ditanyakan? Yang online? Enggak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.